Kakak Is. Shalom Kakak Nengsi. Wah, hari ini Kakak Is rapi sekali. Iya dong, pastinya Kakak Nengsi. Karena hari ini Kakak Is sudah siap untuk beribadah. Adik-adik di rumah juga pasti sudah siap beribadah. Sudah siap pastinya. Apa kabarnya adik-adik di rumah hari ini? Sehat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat. Sekali lagi Kakak Nengsi. Sekali lagi. Ayo. Ayo. Apa kabarnya adik-adik di rumah hari ini? Sehat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik pasti sudah siap untuk beribadah. Sudah semangat untuk mengikuti ibadah hari ini. Untuk itu, Kakak Is dan Kakak Ningsi mengajak adik-adik untuk berdiri. Ayo bangkit berdiri. Dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita kita sama-sama menyanyi pujian Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Di sambung pujian Saya Cinta Yesus. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus dalam hatiku. Saya cinta Yesus dalam hatiku. Cintaku dalam hatiku. Cintaku dalam hatiku. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Adik-adik masih tetap berdiri. Mari kita sama-sama mendoakan ibadah kita pada minggu hari ini. Sebelumnya kita menyanyikan pujian tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Ayo kita lipat tangan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati kami untuk 1 minggu yang telah lewat, sehingga hari ini Tuhan kami boleh datang beribadah bersekolah minggu bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan,
buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi ya. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Silakan duduk adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-anak sekolah minggumu datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, hingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu guru kami yang akan membawakan firman-Mu. Untuk ibu guru kami, Ibu Guru Grace, kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga hamba-Mu Tuhan, ibu guru kami dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, Ibu Guru punya gambar. Ya, Ibu Guru punya 3 gambar. Ibu Guru nanti mau kasih lihat, terus adik-adik pilih yang mana gambar dari ketiga gambar ini yang adik-adik suka. Ya, gambar pertama itu adalah gambar seorang ibu yang sedang menasihati anaknya. Ya, gambar ini seorang ibu sedang menasihati anaknya. Gambar kedua adalah gambar seorang ibu yang sedang marah kepada anaknya. Ya, dia sedang marah. Dan gambar yang ketiga adalah gambar seorang ibu yang sedang menghukum anaknya dengan cara dijewer telinganya itu ya. Ibu guru mau kalian pilih mana yang paling kalian suka di antara ketiga gambar ini ya. Nah, hari ini ibu guru akan menyampaikan, kadangkala ada anak-anak yang kalau ditegur atau diberi nasihat langsung mendengar. Tetapi ada juga anak-anak yang harus dihukum baru dia mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Demikian pula cara Tuhan mendidik kita. Ya, bisa dengan menggunakan dengan berbagai cara. Jadi hari ini kita mau mendengarkan bagaimana cara Tuhan Yesus untuk mendidik kita. Ayo, sekarang kita buka Alkitabnya dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya. Sekarang kita mau lihat dulu video bagaimana caranya tukang periuk membuat bejana. Ya? Ayo kita nonton sama-sama ya. Keramik dan gerabah-gerabah cantik ini lahir dari tangan-tangan terampil perajin di Pleret, Purwakarta, Jawa Barat. Untuk memperoleh hasil terbaik, pembuatan keramik pleret harus melalui beberapa tahapan. Proses berawal dari pengambilan bahan baku yakni tanah liat. Tanah liat diambil dari sawah, lalu diangkut dengan kendaraan ke tempat pengolahan. Di tempat pengolahan ini, tanah liat dimasukkan ke dalam mesin pengaduk. Tanah liat kemudian diaduk hingga homogen dan siap dibentuk. Kini masuk ke tahap kedua, yakni pembentukan. Perajin tinggal menggunakan bongkahan tanah liat yang sudah homogen tadi, lalu membentuknya sesuai keinginan. Teknik pembentukan keramik yang paling mendasar adalah teknik putar. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan tinggi. Perajin perlu melatih jari-jari agar terbentuk feeling dalam membentuk keramik. Gerabah dibentuk di atas meja putar. Melalui teknik ini dibentuk beragam gerabah alias keramik tradisional seperti piring, mangkuk, vas bunga, dan lainnya. Secara singkat, tahap pembentukan dengan teknik ini adalah pemusatan, pengerucutan, pembentukan, membuat ketinggian benda, dan merapikan. Kemudian, keramik didekorasi seperti ditempel atau diukir. Setelah itu, keramik diangin-anginkan sekitar 2-3 hari. Tahap ketiga adalah pembakaran. Pembakaran dilakukan di tungku bersuhu tinggi hingga keramik menjadi biskuit. Biskuit di sini adalah istilah keramik yang telah dibakar pada kisaran suhu 700 hingga 1000 derajat Celcius. Proses terakhir adalah finishing. Dalam sentuhan akhir ini, gerabah atau keramik diwarnai untuk menambah keindahannya. Nah, ceritanya hari ini tukang periuk. Ya, anak-anak tahu kan itu tukang periuk yang biasa buat periuk-periuk dari tanah ya. Bejana tanah liat ini adalah benda yang rapuh dan sederhana. Ya, sedemikian sang penjunan atau pembuat bejana ya selalu membuatnya dengan sangat teliti. Ya. Bahkan membentuk ulang jikalau bejana yang dikerjakannya itu tidak sesuai dengan harapannya. Sekalipun yang sedang dibentuknya itu adalah bejana yang rapuh, ia tetap melakukan yang terbaik. Dalam cerita hari ini, Tuhan mengatakan kepada Yeremia, ya, bahwa ia seperti seorang penjunan dan umat Israel adalah tanah liat yang sedang dibentuk itu. Tuhan tetap mengasihi umat Israel dan punya rencana yang baik untuk mereka sekalipun mereka telah melakukan banyak sekali dosa. Ya. Ketika Yeremia melihat bahwa seorang tukang periuk bekerja dengan tanah liat di tangannya, Tuhan memberikan pesan ini
Ya, yaitu kalau bejana yang sedang dikerjakan oleh tukang periuk itu rusak, ia akan memperbaiki atau membentuk ulang. Ya, tidak serta-merta langsung dibuang atau dibiarkan saja begitu, tetapi dia akan membentuk ulang bejana itu dan tidak akan menyerah untuk memperbaiki bejananya, ya. Dia akan memperbaiki terus sampai bejana itu menjadi betul-betul seperti yang dia inginkan. Maka demikian juga Tuhan tidak akan menyerah untuk membentuk dan memperbaiki, ya, membentuk orang-orang Israel yang tegar tengkuk itu ya, sehingga ia sanggup memproses mereka untuk menjadi alat yang berguna bagi kemuliaannya. Ya, dari pekerjaan seorang tukang periuk, Yeremia mengerti bahwa umat Israel digambarkan dengan bejana yang sedang dikerjakan oleh seorang tukang periuk, dan tukang periuk itu sendiri menggambarkan Tuhan. Jadi istilahnya Tuhan itu adalah pembuat bejana dan tanah liat yang sedang dikerjakan itu adalah bangsa Israel, ya. Artinya umat Israel berada di tangan Tuhan, ya. Dan Tuhan belum berhenti untuk membentuk mereka. Peristiwa itu terjadi dalam kehidupan umat Israel. Sekalipun tidak selalu mudah, ya. Tidak selalu mudah untuk bagi mereka untuk dipakai oleh Tuhan, tapi Tuhan tetap membentuk mereka untuk menjadi seperti bejana yang baik dan berguna. Seperti umat Israel yang terus mengalami proses pembentukan karena berada di tangan Tuhan, demikian kita juga anak-anak, ya, anak-anak Tuhan terus dibentuknya menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapannya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita mungkin juga tidak selalu mudah, ya, tidak selalu mudah. Pasti ada selalu masalah atau apapun, tetapi Tuhan dapat memakai semua itu untuk menjadikan kita berguna bagi kemuliaannya, ya. Ya, untuk semakin mempersaksikan kasih dan kuasanya, keyakinan ini juga membuat kita tidak kehilangan pengharapan di tengah masa-masa yang terasa sulit atau yang serba tidak menentu, ya. Tangan Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu menolong kita, memberikan kita kasih-Nya agar kita terus mempunyai pengharapan di dalam Dia, ya. Ya. Hari ini kita akan menghafal ayat hafalan, ya, yang terambil dari Mazmur 119 ayat 73, ya. Mazmur 119 ayat 73 yang bunyinya, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Ya, nah, nanti jangan lupa menghafalnya, terus nanti minta mama atau papa untuk kirimkan ke nomor-nomor HP ibu guru, ya. Ya, jangan lupa menghafal, ya. Ya. Dan setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian untuk merespon ayat firman Tuhan ini, ya.
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu yang agung. Semoga kami makin dikuatkan oleh firman-Mu dan menjadi anak-anak Tuhan yang dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, yakinkan kami untuk tidak kehilangan pengharapan di tengah masa-masa sulit kami. Karena kami percaya tangan Tuhan tidak berhenti bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendoakan teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Tuhan Yesus sertai mereka, berikan mereka umur yang panjang agar mereka dapat terus menikmati kasih setia-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan buat teman-teman kami yang sedang sakit di rumah atau dimanapun mereka berada. Tolong sertai mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan agar mereka dapat memperoleh kesehatan yang sempurna daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan buat orang tua kami, tolonglah mereka, berikan mereka hikmat agar mereka dapat terus mendidik kami, menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau mendoakan teman-teman kami yang masih terus bersekolah atau beribadah online, walaupun mereka di rumah, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan mendidik kami, menolong kami, sehingga kami dapat melalui semua ini dengan kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan datang, kami mau pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik di rumah, sekarang tiba saatnya kita bawa persembahan. Seperti biasa, ini adalah amplop persembahan kita. Adik-adik boleh mengambilnya di depan gereja ya. Jadi persembahannya dimasukkan dalam dalam amplop persembahan kita ini dan dibawa kembali minggu depan oleh mama papanya tentunya. Nah, sekarang kita nyanyikan pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang.
apa yang Kau beri. Berilah sekarang, Tuhan janji balaskan, memberkati Kau selamanya. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai ya Kakak Ningsi. Iya, Tapi adik-adik jangan sedih, minggu depan kita akan beribadah lagi kembali. betul sekali Kakak Iis. Nah, sekarang kita akan berdoa penutup dan kita doakan persembahan kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan kiranya firman yang kami dengarkan bisa kami simpan di hati kami, di pikiran kami, dan dapat kami lakukan di setiap hari agar hidup kami semakin buat hati Tuhan senang. Tuhan Yesus yang baik, sesaat yang lalu juga Tuhan, kami telah membawa persembahan kami Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan Tuhan. Berkati kiranya Tuhan, biar dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami telah selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami akan kembali. Tuhan Yesus berkati kami di sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan di minggu depan kami boleh kembali lagi untuk beribadah, meskipun kami masih beribadah online. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa kami, ucapan syukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik semua, bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Ya adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam guru, salam teman-teman. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Amin. Salam Ibu Guru, saya akan menghafal Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Amin. Terima kasih Ibu Guru. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi kakak-kakak, selamat pagi semua. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dek, lihat sini dong, Dek. Sean akan menghafal Yeremia 1 ayat 5a. Berbunyi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku
kasih. Terima kasih, dadah. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi kakak-kakak, selamat pagi teman-teman. Shalom, selamat hari Minggu. Saya Ben akan menghafal Yeremia 1 ayat 5a. Berbunyi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Terima kasih, dadah. Shalom Bu Guru, shalom teman-teman, shalom kakak-kakak. Saya rindu, saya mau menghafal Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau dan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Saya Cynthia Daniel di KT mau menghafalkan Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku mengenal engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Amin. Yeremia 1 ayatnya ke-5a. Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Amin.